Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini. Kita bersyukur pada hari pertama di minggu ini Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu memimpin hidup kita sehingga kita dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Di minggu-minggu Advent ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut Tuhan, mempersiapkan pikiran, dan mempersiapkan seluruh tenaga kita untuk sungguh-sungguh memberikan jalan bagi Tuhan untuk menerangi hati kita sehingga kita hidup di dalam ketaatan, di dalam penantian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang akan lahir itu. Dan memulai hari ini, marilah kita mendengarkan firman kehidupan itu. Ayat harian kita hari ini, Senin 6 Desember 2021, diambil dari Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Nabi Hagai masuk dalam golongan nabi-nabi dalam tradisi kenabian Israel ke kelompok 12 nabi kecil. Dan tentu sekali dengan kategori-kategori tertentu, mereka dikelompokkan sebagai nabi-nabi kecil. Bukan mengecilkan arti pemberitaan, sabda, dan segala nasihat iman yang mereka sampaikan. Tetapi demikianlah pembagian yang digolongkan dalam tradisi kenabian umat Israel atau umat Tuhan. Dan bila kita bicara nabi, tentu kita bicara sejarah. Kita bicara pentarihan masa waktu. Ini menjadi sangat penting sehingga kita dapat memahami apa yang terjadi pada zaman itu, apa yang terjadi pada masa itu, sehingga itu membantu kita untuk memahami setiap sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan kita tahu Nabi Hagai hidup sejaman dengan Nabi Zakaria, dan mereka hidup pada zaman setelah pembuangan. Tentu sekali kita dapat membayangkan bagaimana proses pembuangan itu terjadi, di mana kita memahami bahwa pembuangan itu tidak berlangsung dalam sekali waktu, tetapi berjalan dalam satu mobilitas yang bertahap dan tidak sekaligus. Dan tentu saja dalam pengalaman perjalanan pulang, banyak hal yang dialami, banyak hal yang dihadapi, dan tentu itu akan mempengaruhi bagaimana mereka bersikap, bertindak, bagaimana mereka mengerti perjalanan itu hingga sampai ke Yerusalem. Dan tentu ini menjadi satu waktu yang memperhadapkan mereka pada kondisi yang baru. Karena tentu di sepanjang masa pembuangan itu banyak hal yang mereka hadapi. Dan tentu mereka lahir di masa yang berbeda-beda dan memiliki pengalaman yang berbeda-beda selama mereka hidup di pembuangan. Karena itu persoalan tidak dengan mudah dapat diselesaikan. Dengan kembalinya ke tanah pembuangan, bukan berarti semua hal telah selesai. Tetapi mereka juga menghadapi ujian, menghadapi tantangan bagaimana memulihkan kembali persekutuan umat yang telah kembali dari tanah pembuangan. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Nabi Hagai. Dan apabila kita mencermati dengan baik firman yang baru saja kita dengarkan tadi, sabda Tuhan itu, ini merupakan sebuah peringatan yang begitu keras, sedikit waktu lagi. Nah tentu kata sedikit waktu lagi, itu memberikan sebuah keterangan tentang
sisa yang ada tidak lama dan tidak panjang lagi. Karena itu tidak ada pilihan. Manusia tidak lagi dapat bermain-main. Manusia tidak dapat lagi menganggap remeh dan menyepelekan apa yang sedang terjadi itu. Mereka tentu harus menyadari bahwa waktu yang singkat itu harus dijaga, harus dijalani dengan baik, karena waktu tidak bisa diputar kembali ke belakang. Mereka harus terus berjalan. Mereka tidak boleh berhenti, tapi mereka harus berjalan menuju arah-arakan bersama dengan umat Tuhan. Karena itu, Nabi Hagai memberikan teguran yang sangat keras, sedikit waktu lagi. Akan terjadi goncangan bumi, darat, dan laut. Dan tentu dalam pengalaman kehidupan kita sebagai manusia-manusia yang hidup di era sekarang ini, kita barangkali hampir semua pernah mengalami goncangan-goncangan yang berhubungan dengan alam. Apakah itu gempa bumi, apakah itu bencana-bencana yang terjadi karena banjir, atau tanah longsor, atau gempa bumi yang mungkin terjadi di laut, ya, di darat, ya, yang kemudian menimbulkan dampak-dampak yang besar dan masif, kerusakan-kerusakan yang sangat parah. Tentu kita dapat membayangkan bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitaran pusat bencana itu mengalami dampak yang jauh lebih besar daripada di luar itu. Dan teriakan-teriakan orang minta tolong boleh kita bayangkan disampaikan kepada Tuhan pada saat mereka menghadapi kehancuran, rumah-rumah yang mungkin roboh, jumlah orang yang korban meninggal tidak terhitung, bahkan mungkin ada yang kehilangan keluarga mereka tapi tidak dapat ditemukan karena longsor yang telah menyapu dan tidak dapat lagi mencari korban-korban yang tertanam di lumpur atau di reruntuhan bukit itu, sehingga mereka tidak dapat melakukan sebuah upacara yang penuh untuk memberikan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Karena itulah di Minggu Advent juga seruan pertobatan. Sedikit waktu lagi. Sesungguhnya apabila kita menghitung waktu manusia dengan Tuhan, memang waktu manusia sangat singkat. Sebab 1000 tahun bagi manusia seperti 1 hari bagi Tuhan. Apabila sabda ini disampaikan, kita membayangkan bahwa ini bukan berada dalam hitungan waktu manusia, tetapi berada dalam hitungan waktu Tuhan. Manusia tidak boleh terjebak menghitung hari sebagaimana dipahami oleh manusia dengan waktu kronologi, tetapi waktu Tuhan. Itu artinya manusia harus menyerahkan diri, menyandarkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Karena yang mengatur waktu adalah Tuhan. Karena itu mari semua orang-orang percaya untuk bersungguh-sungguh hidup dengan taat kepada Tuhan, meninggalkan segala perilaku yang buruk, percaya dan selalu setia kepada Dia, mengimani dengan sungguh-sungguh karya Allah dalam kehidupannya, mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa waktu adalah milik Tuhan. Karena itu sedikit waktu lagi, mengajak kita untuk bergegas, mengajak kita untuk tetap siaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Itu juga yang mengantar kita dalam Minggu Advent ini. Mari kita terus mempersiapkan hati. Kita tidak boleh menghabiskan waktu dengan percuma. Tidak boleh diulang kembali ke belakang. Tapi kita harus terus menjaga diri supaya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh setia sampai mati dalam hidup kita. Karena waktu yang tersedia tidak banyak, tapi sedikit lagi. Karena itu mari kita mampatkan dengan sungguh-sungguh untuk hidup setia kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan menyambut dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus Kristus yang akan lahir itu, supaya kita diteguhkan dan kita tetap dapat menjalani kehidupan kita dengan hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus menyertaimu, dan Tuhan Yesus menguatkan kita menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan setia, selalu hadir di dalam segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk setia. Waktu tidak banyak. Goncangan-goncangan akan terjadi dalam hidup manusia. Karena itu mari kami mempersiapkan hati kami, iman kami yang hanya sungguh-sungguh taat dan kesetia kepada-Mu. Lapangkan hati kami,
bukakan pintu hati kami untuk menyambut Tuhan, menyambut kelahiran-Mu supaya kami mampu untuk dibaharui hidup di dalam hal-hal yang baru, hidup dalam sikap, hidup di dalam perkataan, hidup dalam tindakan yang baru yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.